Saudara kekasih dalam Kristus, Jemaat GBP Taman Firdaus, teman-teman saya yang ada semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, Shalom. Begitu juga yang ada di Bandung, Alina Tennis Group, Shalom. Selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya mau sharing mengenai kita harus mengucapkan syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mengucapkan syukur? Karena dalam kehidupan kita menghadapi segala masalah, tantangan, pergumulan. Yang baik, yang jelek kita terima dan kita mengucapkan syukur kepada Dia. Dan saya mau mengambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kau perkatakan dan perbuat, engkau harus perkatakan dan perbuatanmu itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus oleh Dia, dan mengucapkan syukur kepada Dia. Itu yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Di sini ada perkataan dan perbuatan dan ucapan syukur, 3 perkataan. Perkataan ini bahasa aslinya logos. Logos itu pengertiannya yang keluar suara. Bisa suara manusia, bisa suara hewan, bisa suara apa saja. Tetapi bisa juga itu adalah firman Tuhan. Kata-kata firman Tuhan itu terdapat juga di Alkitab, termasuk di logos itu. Perkataan penting sekali. Yakobus 3 ayat 10 mengatakan, yang keluar dari mulut perkataan bisa kutuk, dari keluar mulut bisa menjadi berkat. Jadi penting sekali perkataan ini, kita tidak bisa sembarangan kita berkata-kata semaunya. Karena akan terjadi huru-hara, perkelahian, keributan, peperangan, semua karena perkataan. Damai sejahtera dari perkataan. Harus bagaimana Pak Andi berkata-kata di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 16 mengatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Maka kamu dengan segala hikmat untuk mengajar dan menegur satu dengan yang lain dengan nyanyian mazmur, dengan puji-pujian, dengan lagu rohani, dan mengucapkan syukur dalam kehidupanmu. Itulah dari ayat-ayat tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa perkataan kita harus perkataan dari Kristus Yesus. Yaitu perkataan firman Tuhan yang harus didengung-dengungkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang baik mengeluarkan perkataan hal-hal yang baik. Dari perbendaharaannya. Orang yang jahat akan keluar hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya. Maka itu, saudara, penting sekali sesuatu yang masuk dalam diri kita, perbendaharaan itu masuk ke dalam diri kita yang baik, sehingga keluarnya juga baik. Seperti komputer. Komputer kita masukkan yang baik-baik, cerita yang baik-baik, pasti kita akan bisa mendengar, melihat yang baik-baik. Tetapi kalau komputer kita masukkan yang jahat-jahat, yang tidak benar, semua hoax masuk, saudara, yang keluar juga hoax dan masuk. Jadi penting dalam kehidupan kita, apa yang masuk itu yang penting, karena itu yang akan dikeluarkan juga di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus bagaimana? Menurut saya itu luar biasanya Alkitab, kita mengajarkan, menasehati kita semuanya. Menasihati apa? Supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itu diajarkan
di firman Tuhan. Matius 22 ayat 37, 39. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi luar biasanya dengan kasih ini, saya percaya setiap orang akan bertekuk lutut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena nilainya, karena mutunya, kasih ini bukan kasih yang sembarangan. Bukan kasih karena satu dengan yang lain teman, kan kasih persaudaraan, tetapi ini kasih agape. Kasih walaupun engkau tidak baik sama saya tetap baik kepadamu. Walaupun engkau menganiaya aku baik terhadapmu. Terutama kasih ini mengatakan, kasihilah musuhmu. Musuh supaya dikasihi. Bayangkan aja saudara. Saudara bisa musuh supaya dikasihi. Saudara kalau baca di firman Tuhan, seterumu lapar, berilah dia makan. Seterumu haus, berilah dia minum, saudara. Bayangkan aja seteru kita supaya kasih makan, supaya kita kasih minum. Supaya kita menaruh bara api di kepalanya. Dan Allah sendiri yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Itu luar biasa, saudara. Jadi perkataan, perbuatan harus ada ucapan syukur. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jikalau engkau melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus, supaya engkau memuliakan Dia. Maksudnya apa? Waktu kita makan, kita melihat Tuhan Yesus. Waktu perjamuan kudus, Dia mengangkat roti dan anggur dan menyembah kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. 5 roti, 2 ikan. Juga Dia menengadah ke atas, mengucapkan syukur, saudara. Itu yang luar biasa. Dia senantiasa mengucapkan syukur. Tandanya keintiman Dia dengan Allah sendiri. Maka kalau kita ingin intim dengan Allah sendiri, kita harus mengucapkan syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucapkan syukur di dalam segala hal. Saudara masih ingat Lukas 17, ada 10 orang kusta. Mereka disembuhkan semuanya, 10-10-nya. Tetapi yang kembali mengucapkan syukur hanya 1 orang saja. Bayangkan, hanya 1 orang saja. Maka itu saudara, mulai saat ini, kau makan mengucapkan syukur. Janganlah makanan itu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Maksudnya batu sandungan untuk orang lain. Mungkin makan juga tidak berdoa. Mungkin makan makanan yang haram. Kita makan di depan orang. Itu juga tidak memuliakan Tuhan. Oh, kita memuliakan Tuhan, kita pakai nama Tuhan, kita harus tertib di dalam disiplin di dalam kehidupan kita. Makan, minum, kita pun mengucapkan syukur kepada Dia. Itu yang luar biasa. Diajarkan apa di Alkitab? Alkitab mengajarkan yang baik-baik kepada kita. Seperti apa? Seperti mengampuni. Saudara mengampuni. Berapa kali mengampuni? 7 kali, 70 kali. Kan luar biasa, saudara. Setahun aja 365 hari. Oh, 7 kali 70, 490 kali. Setiap hari mengampuni, setiap hari mengampuni, setiap hari mengampuni. Kenapa? Kayak ingat baik-baik. Karena balasan hukuman bukan hak kita. Haknya Tuhan untuk membalas kebaikan kita. Haknya Tuhan membalas kejahatan. Itu, jadi kita tidak boleh membalas. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk melayani. Dia memberi contoh. Ya, kita hidup juga untuk melayani. Bagaimana Pak Andi kalau saya bekerja? Engkau bekerja, engkau melakukan firman Tuhan. Yaitu berbuat baik, itu adalah melayani Tuhan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tandanya engkau memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu.
engkau mengasihi, engkau juga melakukan hal-hal yang sama. Di dalam kehidupanmu, engkau mudah menolong orang, berbaik kepada orang, memberi kepada orang. Itu semua memuliakan Tuhan. Engkau telah melakukan pelayananmu. Kita merendahkan hati. Jangan kita sombong. Kita ada di puncak gunung, kita melihat orang-orang sepertinya kecil sekali, kita tidak menganggap mereka. Tetapi sebaliknya, orang di bawah pun melihat dia yang di atas juga kecil. Ingat baik-baik, jangan engkau merendahkan orang lain. Orang lain juga merendahkan engkau. Apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada orang lain. Ingin dihormati, hormati orang lain. Ingin dikasih, kasih orang lain. Matius 7 ayat 12. Ya. Jadi harus kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Memberi saudara. Lebih suka memberi daripada diberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita lebih suka memberi daripada diberi. Kalau kita memberi, tangan kita di atas, tangan orang lain di bawah. Betul? Kita memberi. Percayalah. Apa yang kita beri, Tuhan akan membalas kepada kita. Tuhan memberi, kita memberi kepada orang lain. Tuhan memberi, kita memberi kepada orang lain. Puji Tuhan. Kekayaan itu bukan milikmu. Itu titipan dari Tuhan sendiri. Supaya ada keseimbangan miskin dan kaya. Supaya engkau mempedulikan mereka yang miskin. Karena engkau, kalau saja engkau memberikan air setengguk aja kepada saudaraku yang rendah, yang hina ini, engkau telah melakukan kepadaku. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kita memberi. Yesus mengatakan, kalau aku lapar, engkau kasih makan. Kalau aku haus, engkau kasih minum. Kalau aku orang asing, engkau kasih tumpangan. Kalau aku telanjang, engkau memberi pakaian. Kalau aku sakit, engkau datang melawatku. Kalau aku di penjara, engkau mengunjungiku. Maka itu, kalau engkau yang melakukan kepada yang hina ini, engkau melakukan untuk aku. Itu firman Tuhan, saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Firman Tuhan. Jadi kata logos juga ada kata-kata bahwa kata ini adalah kata umum. Saya pernah mendengar kata-kata mutiara yang luar biasa bagusnya. Uang. Uang itu tidak bisa marah. Uang tidak bisa marah. Tetapi orang karena uang bisa marah-marah, saudara. Uang itu tidak punya sifat. Tetapi orang bisa berubah sifatnya karena uang. Uang tidak punya karakter. Tetapi orang punya uang, karakternya berubah. Uang tidak punya perasaan. Tetapi perasaan orang bisa berubah karena uang, saudara. Tidak cinta karena uang, jadi cinta, saudara. Ya kan? Uang tidak tahu benar dan salah. Hanya tahu asli dan palsu. Tetapi manusia tahu, bisa membedakan baik dan salah. Tetapi tidak bisa membedakan asli dan palsu. Karena dibutakan dengan uang. Yang palsu juga ngomong asli. Karena uang, saudara. Uang ada nilainya, saudara. Tetapi manusia karena uang, orang itu tidak ada nilainya. Luar biasa. Uang penting, karakter penting, tetapi ada yang lebih penting. Apa itu? Kesehatan lebih penting. Damai sejahtera itu lebih penting dalam kehidupan kita. Saudara, ada kata-kata mutiara yang lain mengatakan demikian. Pak, saya mau tanya, bagaimana kalau seorang gadis ingin mendapatkan suami yang baik, yang cocok? Gampang, dia katakan begini,
Sekarang, apakah calon suami itu orang yang ganteng? Wanita itu mengatakan, yang ganteng itu tidak aman direbut oleh banyak orang. Hidup tidak tenang. Jadi nggak bisa yang ganteng. Kok gitu yang jelek saja. Kalau yang jelek, maaf, takut turunan saya jelek. Kalau yang keras saja, maaf, nanti bisa keluarga berantakan. Kalau lemah saja, nanti saya yang menginjak-injak dia. Bayangkan, luar biasa nggak? Jadi kalau gitu pusing dong. Ya, yang pintar, takut saya dikalahkan dan saya dicaci maki karena kepintarannya. Yang bodoh, bisa saya membodoh-bodohi dia. Akhirnya pusing sendiri untuk mencari calon suami saudara. Betul? Lebih baik sendirian saja. Paulus mengatakan, lebih baik sendirian kalau engkau bisa hidup sendirian. Ditanya lagi kepada seorang pemuda, kalau engkau punya istri, mana yang lebih dipentingkan? Orang tua di nomor satukan atau bagaimana? Dia katakan demikian. Saya tidak mau menomor satukan orang tua. Kalau saya nomor satukan orang tua, pasti bercerai dengan istri saya. Kedua, kalau saya mementingkan nomor satu anak-anak saya, pasti saya akan menjadi sendirian. Kalau saya mementingkan nomor satu, mementingkan istri, itulah yang tepat. Karena istri akan mengurus anak-anak, istri akan mengurus orang tua. Dan kalau istri gembira, suami pun gembira. Kalau suami istri bergembira, keluarga pun bergembira. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Orang-orang dunia saja bisa punya filosofi yang demikian. Apalagi kita. Kata-kata kita ini harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Taat dengan firman Tuhan. Seperti siapa? Seperti Abraham taat akan firman Tuhan. Di Kejadian 22 ayat 1 dan selanjutnya, Tuhan berkata, Abraham, pergilah, korbankanlah anak tunggalmu yang kau kasihi, pergilah ke tanah Moria. Aku akan menunjukkan di gunung mana dia harus dikorbankan. Taat nggak? Taat, saudara. Dibawa anaknya. Sampai anaknya di jalan menanyakan, api sudah ada, kayu sudah ada, di mana korban kambingnya? Abraham mengatakan, nanti Allah yang menyiapkan kambing itu. Saudara, sampai di bukit, anaknya ditaliin. Waktu didudukan di kayu, terdengarlah malaikat Tuhan. Jangan, karena engkau telah lulus dari ujianmu. Ketaatan, kepatuhan itu memenangkan perkara di dalam dunia ini. Tidak ada jalan lain. Hanya Kristus Yesus yang menguasai kehidupan kita. Kita bisa menghadapi apa saja di dalam kehidupan kita. Tantangan pergumulan kita bisa lewati bersama-sama dengan Dia. Dan kita senantiasa mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur berarti kita tidak mendiamkan Yesus. Seperti angin topan yang melanda ke perahu, digoncang-gancingkan. Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena Yesus tidak dianggap, saudara. Jangan nunggu masalah datang, baru kita cari Yesus. Setiap hari kita cari Yesus bersama-sama dengan Dia. Saudara bisa mengatasi masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupanmu. Engkau dapat mengatasi. Itu namanya perkataan kita harus berbobot. Ada nilai, ada harganya dalam kehidupan kita. Dan bisa menolong orang. Ada orang yang mau bunuh diri. Waktu dikotbahkan, waktu diinjili, akhirnya orang itu tidak jadi bunuh diri.
Tetapi ada satu hal, mereka konseling supaya kita buka-bukaan masa lalu kita. Suami istri duduk, suaminya berkata, masa lalu saya begini, brok-broknya setengah mati. Waktu itu juga istrinya katakan cerai. Ingat baik-baik, bukan hikmat dari Tuhan hancur berantakan. Masa lalu dikuburkan, saudara. Jangan diungkat-ungkit, dikuburkan. Seperti kita masuk baptisan, masa lalu kita mati, dan kita bangkit di masa yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang menjadi luar biasa, saudara. Perkataan kita harus benar-benar hikmat daripada Tuhan. Yang mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Jangan yang keluarga yang harmonis akhirnya cerai-berai karena konselingnya tidak baik, tidak benar. Puji Tuhan. Perbuatan. Apa itu perbuatan sih? Apa yang harus kita lakukan di dalam perbuatan? Kalau Yohanes 6 ayat 28, ayat 29 mengatakan demikian. Apa yang harus saya lakukan? Kami lakukan perbuatan apa yang kami lakukan untuk melakukan kehendaknya? Yesus berkata, inilah yang hendak kamu lakukan, yaitu kamu percaya kepada Dia yang mengutus, yang diutus Allah. Kepada Dia yang diutus Allah, saudara. Percaya itu adalah perbuatan kita dalam kehidupan kita. Jadi kita berteriak dalam nama Tuhan Yesus itu percaya kita kepada Dia, membuktikan kita teriak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan. Perbuatan juga. Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, iman berjalan bersama-sama perbuatan. Perbuatan-perbuatan itulah membuat iman sempurna, saudara. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Iman dengan perbuatan itu hidup. Membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, itu bisa dibuktikan kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bisa dibuktikan, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Maka itu perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, ada seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko turun, dibegal, dirampok, dipukul, dan dipukul setengah mati, hampir mati. Ada lewat imam-imam ke situ. Mereka melihat saja dan lewat begitu. Dan ada orang Lewi melihat dan lewat begitu saja. Apa yang kita dapat? Orang-orang Kristen jangan seperti ini. Hanya jubahnya di gereja saja, tapi di luar tidak peduli keadaan. Ada seorang yang ada orang Samaria itu bukan dari agama Kristen, bukan kepercayaannya, tetapi dia melihat, tergerak hatinya. Tuhan melihat hati, bukan melihat jubahmu, kedudukanmu, posisimu di gereja, bukan. Melihat hati, tergeraklah hatinya. Dia mengeluarkan minyak, mengeluarkan anggur, dibalutlah sakitnya itu. Bukan itu saja, dinaikkan ke keledainya, dan dia jalan kaki. Orang yang dipukuli itu naik keledainya sampai mana? Sampai penginapan. Dan dia menginap di sana bersama-sama dengan dia. Dan besok harinya dia kasihkan, aku berikan 2 dinar. Kalau nggak cukup nanti jalan pulang aku tambahkan. Itulah sesama manusia, saudara. Apakah kita pun demikian dalam kehidupan kita? Kalau belum, mulailah kita perhatikan lingkungan kita. Kehidupan teman-teman kita, kehidupan warga-warga sekitar kita. Kita pedulikan sehingga engkau menjadi garam di dunia ini. Kau menjadi terang di dalam dunia ini.
Itu yang luar biasa, saudara. Apakah engkau menjadi garam? Akan engkau mau menjadi terang dalam kehidupan kita? Tuhan bisa merubah yang tidak ada menjadi ada. Kita bicara juga mengenai kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang saya baca. Ada satu orang dilahirkan, ibunya buta dan tuli, miskin sekali, saudara. Pada satu hari dia diperkosa, saudara, dengan orang yang tidak dikenal dan melahirkan suatu anak perempuan. Lahirnya di ladang, di sawah, dengan dibantu dengan pemilik lahan itu, tanah itu. Akhirnya anak itu lahir, saudara. Anak itu lahir, hidupnya sengsara karena orang tuanya sengsara. Mulai besar 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dia kerja di pabrik kapas, ladang kapas. Dan dia kerja keras. Dalam hatinya dia katakan Tuhan itu tidak adil. Teman-temannya main, dia kerja. Teman-temannya mencemooh, mencibir, mengata-ngatai dia, anak haram, anak haram, anak haram. Tidak ada satupun yang mau mendekati dia. Tapi dia dengan keluh kesah dalam kehidupannya. Tapi yang penting, saudara, pada satu hari ada pendeta datang kepada dia. Pendeta ini tahu namanya Asi. Dia katakan, Asi, hidup itu adalah anugerah. Tuhan itu tidak merancangkan kehidupan kecelakaan, tetapi hidup dengan penuh pengharapan. Asi, kamu diberikan untuk memilih. Apakah engkau tetap ingin berkeluh kesah terus, atau engkau ingin bangkit keluar dari hidup yang sekarang ini? Itu tergantungmu. Tuhan memberikan kebebasan kepadamu untuk memilihnya. Terserah kamu memilih. Dengan kata ririh dia, dan dia pergi, pendeta itu. Asi mendengar itu, rasanya tergugah hatinya. Akhirnya dia bangkit. Langsung dia kerja keras. Dan dia masuk sekolah. Untuk membiayai sekolahnya dia kerja keras. Dan untuk menghidupi ibunya yang stroke waktu itu, dia kerja keras. Dan puji Tuhan, dia katakan, Tuhan menyertai dia. Dan dia hidup di dalam kelimpahan. Saudara tahu siapa dia itu? Namanya adalah Asi Taylor Morton. Siapa Asi Taylor Morton? Dialah Menteri Keuangan di negara Amerika Serikat waktu zamannya Jimmy Carter. Bayangkan, saudara, yang tidak punya apa-apa, di tangan Tuhan menjadi apa-apa. Ini yang luar biasa, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala yang tulisan yang diilhamkan Allah, baik untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran, saudara. Ini terbukti. Itu yang saya banggakan, bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan orang benar. Kalau kita percaya, betul-betul percaya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, itu akan terjadi. Maka itu jangan sembarangan ngomong. Jangan ngomong, aku mah miskin, aku mah sial melulu, aku mah miskin melulu, aku mah sakit gak sembuh-sembuh melulu. Saudara, itu terjadi kepadamu karena mulutmu itu mengutukimu. Tapi kalau engkau mengatakan, aku bisa berhasil, aku bisa, orang lain bisa, aku pasti bisa. Apalagi aku dengan Tuhan, pasti bersama-sama dengan dia, pasti ada jalan keluar, dan pasti dapat mengatasi masalah. Itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Bukti yang kedua, saudara. Saudara mungkin membaca riwayat Robi Sugara. Saya membaca sejarahnya Robi Sugara. Dia datang dari luar negeri. Dia datang ke sini bukan apa-apa.
Dia kerja keras, tapi menghasilkan uang sedikit. Dia main film, ada yang laku, ada juga yang enggak. Dia menikah, dia punya anak, 7 orang anaknya. Tapi dia udah bosan dengan miskinnya ini, dengan tidak cukup uangnya untuk membiayai keluarga. Dia tinggalkan keluarganya, saudara. Dia tinggalkan keluarganya semuanya. Dan dia kegayat dengan kuntilanak. Dan dia puluhan tahun dengan kuntilanak. Tapi yang perlu diperhatikan, 7 anaknya berlutut di hadapan Tuhan. Karena istrinya takut anak-anak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, yang narkoba, free sex, dan lain-lain. Dia bawa anaknya digiring ke gereja semuanya, dekatkan kepada Tuhan. Dan anaknya berdoa untuk papahnya, Robi Sugara, untuk pulang. 5 tahun saudara berdoa. Setelah 5 tahun, 6 orang anaknya sudah tidak berdoa lagi. Tinggal 1 orang berdoa. Dia masih berdoa. Inilah yang saya ingin. Waktu tahun 10, dia 7 orang anak ini cari ayahnya ada di mana, papahnya ada di mana. Akhirnya ketemu di Jawa Barat, lagi senang-senang dengan kuntil anaknya. Dia menghadap ayahnya. Ayahnya melihat, kaget. Anak-anaknya sudah besar-besar. Ada yang 21 tahun, yang dulu 9 tahun, sekarang 9 bulan, sekarang udah gede-gede semuanya. Tersentuh hatinya. Dia sedih juga. Anak-anaknya tidak memperlihatkan kebenciannya. Tetapi yang keluar dari mulutnya apa? Papa pulang. Papa pulang. Pulang saja. Robi Sugara sejak hari itu tidak enak tidur, saudara. Setelah dia bergumul, nggak sebentar, saudara. 4 tahun dia bergumul tuh. Karena anaknya datang, saudara. Dan 4 tahun kemudian dia tinggalkan semuanya. Dan kembali lagi kepada istrinya. Dan mereka hidup bersama-sama. Walaupun susah, mereka lakukan semuanya bersama-sama. Dan akhirnya dia rajin di gereja. Dia jadi pelayan Tuhan. Dan dia jadi penginjil, saudara. Jadi penginjil. Memberitakan firman Tuhan. Tuhan balik 180 derajat, saudara. Yang saya mau tekankan, doa orang benar. Kau yakin didoakan. Yakobus 5 ayat 16. Yakin didoakan. Besar sekali kuasanya. Itu yang saya mau tekankan. Berapa tahunnya itu terserah Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Sekali kembali, saudara, selama-lamanya dia dengan keluarga. Satu kesaksian lagi. Ada suami yang tidak mengenal Tuhan, menikah dengan wanita. Dia setelah menikah, istrinya orang Kristen, bergumul untuk supaya suaminya bertobat. Saudara tahu berapa tahun? 17 tahun. Saudara tahu firman Tuhan mengatakan, kalau ada suami, kalau ada istri yang tidak mengenal Tuhan, hiduplah bersama dengan dia. Kuduskan dia. Suami mengkuduskan istri yang belum mengenal Tuhan. Istri menguduskan suami yang tidak mengenal Tuhan. Itu terbukti 17 tahun bertobat. Bukan bertobat saja, jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang senior. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu membuktikan firman Tuhan adalah hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka ucapan syukur itu keharusan. Wajib mengucapkan syukur di dalam kehidupan kita. Mensyukuri kehidupan kita. Baik tidak baik, kita mensyukuri kehidupan kita. Dan percayalah, ikut Tuhan pasti benar. Ikut Tuhan pasti berhasil. Ikut Tuhan pasti Tuhan berikan masa depan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya akan nyanyikan Kunaikan Syukur. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepada
kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, terpujilah nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku naikkan kepadamu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami mau belajar kepada Engkau melalui firman Tuhan, perkataan, perbuatan, dan ucapkan syukur ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan demikian Engkau ada di dalam diri kami, kami ada di dalam diri Engkau. Siapa lawan kami di dalam kehidupan kami? Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saudara, mungkin ada kebutuhan, keperluan, pergumulan dalam kehidupan, boleh saya akan mendoakannya pada saat ini. Taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang melihat tayangan ini, mereka mempunyai pergumulan dalam kehidupannya. Kami percaya perkataan, perbuatan mereka dan ucapan syukur akan menghasilkan bukti bahwa Tuhan peduli kepada anak-anak-Mu. Masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah usaha, pekerjaan. Kami percaya Engkau berikan solusinya, Kau berikan yang terbaik bagi mereka yang berpengharapan kepada Engkau, mereka yang mengandalkan Engkau, mereka yang menyerahkannya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saat ini kita akan berpisah. Oke, angkatlah kedua belah tangan. Saya akan berdoa berkat. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau telah taburkan kepada kami. Firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.